Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika untuk kelas 9 ya. Memasuki materi ketiga pada bab bangun ruang sisi lengkung. Materinya ada pada buku paket halaman 283 atau silahkan dibuka pada lembar kerja peserta didik halaman 15. Materinya yaitu mengenai luas dan volume kerucut. Namun yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu materi ke-1 yaitu luas kerucut. Jadi tidak akan membahas tentang volume kerucut. Volume kerucut akan dibahas kemudian. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini, yang pertama, kalian harus bisa menemukan rumus luas kerucut ya. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus luas kerucut dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan luas kerucut. Baiklah, perhatikan cara menemukan rumus luas kerucut. Ini sebuah kerucut terdiri dari alas dan berjari-jari R, kemudian ini adalah selimut kerucutnya. Ini selimut kerucut. Seandainya ini kerucut ini kita buka dibuka sehingga alasnya dipisahkan berjari-jari R, maka luas alasnya itu adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, berarti luas alasnya tidak ada masalah ya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, L sama dengan PR kuadrat. Jadi luas alas kerucut itu PR kuadrat. Kita telah mempelajari tentang luas lingkaran. Kemudian bagaimana halnya dengan luas selimutnya? Nah, seandainya selimutnya ini kita potong ya, sepanjang garis pelukis ini, S garis pelukis dipotong, maka bentuknya akan seperti ini, membentuk sebuah juring. Ini titik P kan, kemudian ini A terbagi 2 ya, titik A ini kan jadi terbagi 2. Ini garis pelukis. Nah, ini kita anggap sebagai segitiga ya. Kita menggunakan pembuktian untuk menemukan rumus selimut kerucut ini dengan pendekatan segitiga. Luas segitiga sendiri kan rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini masalahnya mana yang menjadi alas dan mana yang menjadi tinggi. Nah, A ke A aksen, panjang A ke A aksen ini merupakan busur kan? Busur sama dengan keliling lingkaran alas. Ini kan asalnya A sampai A aksen ini asalnya merupakan keliling lingkaran alas. Nah, keliling lingkaran alas itu kan K sama dengan 2πr. K sama dengan 2πr. Keliling lingkaran ini sama dengan 2πr. Berarti A sampai A aksen juga sama dengan 2πr. Kemudian kalau ini dianggap segitiga, maka tingginya yang mana? Tingginya ini kan. Tinggi ini sama dengan P ke A, yaitu S. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus segitiga. Berarti luas selimut kerucut L sama dengan alasnya 2πr ini. 2πr kali tingginya adalah S dibagi, rumusnya lihat, dibagi 2. Kemudian tinggal coret 2 dibagi 2 kan habis. Tinggal yang ada PR kali S. Berarti L sama dengan PRS. Maka inilah rumus luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut L sama dengan PRS. Kemudian luas permukaan kerucut. Berarti luas permukaan kerucut tinggal luas selimut kerucut ditambah luas alas. Berarti L sama dengan selimut kerucut sudah ketemu PRS ditambah luas alas PR kuadrat.
kita sederhanakan. Ini ada PR, ini juga ada PR, maka PR dikeluarkan, ingin jadi PR S, berarti di sini harus S ya, PR kali S, PRS ditambah PR, ingin jadi PR kuadrat, berarti PR kali R. Nah, maka inilah rumus luas permukaan kerucut. Jadi luas selimut kerucut L sama dengan PRS, luas permukaan kerucut sama dengan PR kali S ditambah R. Ya. Kemudian cara lain untuk menemukan rumus luas selimut, ya. Kalau tadi pendekatannya pendekatan dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, sekarang pakai perbandingan yang telah kita pelajari di kelas 8, perbandingan. Nah, perhatikan, ini adalah luas, ini adalah selimut kan, selimut kerucut yang tadi dibuka. Ini P kan, ini A aksen, kemudian ini garis pelukis, ini garis pelukis. Nah, ini merupakan juring. Juring ini merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran. Juring ini bagian dari sebuah lingkaran dengan jari-jari S, dengan jari-jari S. Maka kalau kita buat perbandingan, luas lingkaran per luas lingkaran per luas juring. Gitu kan cara membuat perbandingannya. Luas lingkaran per luas juring sama dengan panjang busur seluruhnya atau keliling lingkaran dengan jari-jari S. Keliling lingkaran dengan jari-jari S per panjang busur A sampai A aksen. Ulangi, luas lingkaran per luas juring, luas lingkaran seluruhnya ya. Luas lingkaran ini dengan jari-jari S per luas juring ini sama dengan keliling lingkaran seluruhnya ini per panjang busur ini. Panjang busur dari A ke A aksen. Nah, sekarang tinggal masukkan luas lingkaran, ini luas lingkaran dengan jari-jari S berarti kan PS kuadrat, bukan PR kuadrat karena ini jari-jarinya S, berarti PS kuadrat per luas juring ini kan sama dengan tadi asalnya dari selimut kerucut, berarti sama dengan luas selimut kerucut. Maka di sini luas selimut kerucut. Yang mau dicari kan luas selimut kerucut. Sama dengan keliling lingkaran, berarti keliling lingkaran seluruhnya ini, keliling lingkaran yang berjari-jari S. Rumus luas keliling lingkaran adalah 2pi S. Kenapa S? Sebab jari-jarinya S bukan R. Berarti 2pi S per panjang busur A sampai A aksen. Tadi panjang busur A sampai A aksen pada pembelajaran sebelumnya adalah 2pi R. Maka di sini 2pi R. Ini ada 2pi, ini juga ada 2pi, maka bisa dicoret sehingga sisanya tinggal S per R. Setelah ini kita kalikan silang. Berarti untuk menghitung luas selimut kerucut sama dengan kalikan silang PS kuadrat kali R. Berarti PS kuadrat kali R dibagi ini, dibagi S. Nah, di sini luas selimut kerucut sama dengan PS kuadrat R per S. Di sini S-nya S kuadrat dibagi S, hasilnya tinggal coret kuadratnya, ini dicoret S-nya, sehingga sisanya tinggal PSR atau PRS. Berarti luas selimut kerucut sama dengan PRS, sama seperti tadi. Hanya ini pembuktiannya dengan menggunakan perbandingan. Nah, kesimpulannya bahwa satu, rumus selimut kerucut itu sama dengan L sama dengan PRS. Kemudian rumus luas permukaan kerucut sama dengan L sama dengan PR kali S ditambah R. Di mana S itu adalah garis pelukis, sedangkan R jari-jari kerucut. Kemudian nilai Pi-nya, di sini nilai Pi-nya sudah tahu, nilai Pi itu 3,14 atau 22/7. Cara penggunaan Pi ini tergantung nilai S dan R. Kalau nilai S atau R kelipatan 7,
Seperti 14, 21, 28 itu kan kelipatan 7, maka gunakan pi-nya digantinya dengan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, untuk mempermudah perhitungan, maka pi-nya diganti dengan 3,14. Nah, untuk memperjelas, perhatikan contoh satu berikut. Sebuah kerucut jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 24 cm. Hitunglah: A. Garis pelukis, B. Selimut kerucut, C. Permukaan kerucut. Penyelesaian yang diketahui jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 24 cm. Ditanyakan garis pelukis. Kita sudah mempelajari kan cara menghitung garis pelukis, itu ada hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi. Nomor A, garis pelukis S kan sama dengan akar, iya, R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan akar jari-jari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat 576. Sama dengan akar dijumlahkan 49 ditambah 576 625. Nah, akar 625 adalah 25 kali 25 625. Garis pelukisnya sama dengan 25 cm. Kemudian nomor B ditanyakan selimut kerucut. Rumusnya L sama dengan PRS. Nah, di sini jari-jarinya 7 kan? Berarti kita gunakan pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali S-nya 25. Di sini tinggal bagi kan? 7 dibagi 7. Kemudian 1 kan? 7 bagi 7 1. Kalikan dengan 22. Tetap 22 atau dianggapnya habis ya, kalau dicoret seperti ini habis. Bukan habis sebetulnya, 7 bagi 7 itu 1. 1 kali 22, 22 kan? 22 kali 25. Jadi ini sisanya 25 kali 22. Hasilnya 550 cm persegi. Ini luas selimut kerucut. Kemudian nomor C, luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut L sama dengan PR kali S ditambah R. Ini rumusnya. 22/7 kali R 7 kali, ini kurung artinya kali, S-nya 25 ditambah 7. Berarti ini coret 22 kali 25 tambah 7 adalah 32. 22 kali 32 sama dengan 704 cm persegi. Luas seluruh kerucut. Ini contoh 1. Kemudian contoh 2. Luas selimut kerucut 220 cm persegi. Garis pelukisnya 10 cm. Hitunglah jari-jarinya. Di sini yang diketahui luas selimut kerucut. Luasnya, ini luas selimut kerucut 220 cm persegi. Sedangkan garis pelukisnya 10. Yang ditanyakan jari-jari. Berarti kita gunakan selimut ya, karena di sini yang diketahuinya luas selimut. L sama dengan PRS. L-nya 220, ganti L-nya dengan 220. V-nya 22/7 kali jari-jari kali 10. Nah, tinggal kalikan 10 dikalikan dengan 22 ya. Berarti 220/7. 10 kali 22 220/7 kali R, berarti 227 R. Tinggal cari R, R-nya berapa? Nah, ini bisa langsung atau bisa kita hitung. R sama dengan, berarti 220 dibagi 220/7. Cara perhitungannya, perhatikan. Jari-jari sama dengan 220 dibagi 220/7. Seperti ini. Berarti jari-jari sama dengan 220. Ini per kali pembagian dengan pecahan. Ini kan pecahan 220 dibagi 7.
kalau dibagi dirubah jadi perkalian, maka pecahan ini harus dibalik. Jadi kali, ini bagi rubah jadi kali 220 per 7, dirubah jadi 7 per 220, dibalikkan kan. Dicoret, habis kan, sisanya tinggal 7. Maka jari-jari kerucut tersebut 7 cm. Kemudian untuk selanjutnya silahkan LKS-nya atau LKPD di halaman 15 itu diisi titik-titiknya, kecuali bagian 2 yaitu volume kerucut tak usah diisi untuk pembahasan nanti pertemuan selanjutnya. Dan latihan untuk kali ini yaitu halaman 15 nomor 1A dan B. Nomor 1A dan 1B dikerjakan, dan jika sudah latihannya, jawabannya dikirim ke WA nomor 081 313 070 312, yaitu ke WA khusus tugas matematika. Untuk pertemuan kali ini dan untuk tutorialnya cukupkan sekian. Silakan selamat belajar dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.